Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang sangat kita cintai. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalasnya kebaikan Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita diizinkan Tuhan sudah memasuki pada hari yang pertama, tanggal 1 Oktober 2023. Kita buka hari ini tanggal 1 Oktober 2023 dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus dan firman Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita, supaya langkah demi langkah kita tidak pernah sendiri. Jangan dipimpin oleh daging, tapi dipimpin oleh firman Allah dan Roh Kudus. Karena firman dan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri, pemilik surga, pencipta segala-galanya. Kan Bapak Ibu Saudara semua ingin masuk surga kan? Kalau ingin masuk surga, ikuti jejak Yesus, yaitu dipimpin Roh Kudus dan standarnya firman Tuhan. Karena tema firman Tuhan pada malam hari ini, sebelum kita berbaring tidur, yang berkaitan dengan kita membaca kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 1 sampai 17. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Itu tertulis di dalam kitab Nabi Yoel pasal 2, nanti kita baca. Untuk itu saya mau menyanyikan sebuah pujian. Kuatkanlah rohmu ya Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 51 ayat 13. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Amin. Mari kita minta sama Tuhan, Tuhan, tuntun hidupku Bapa, supaya hidupku tidak dipimpin oleh kedagingan, tidak dipimpin oleh kemanusiawian kita, tapi roh Tuhan. Karena daging nanti akan tinggalkan, tidak bisa masuk surga. Dalam 1 Korintus 15 ayat 50, daging tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena Allah itu roh. Nanti kalau kita masuk ke surga, tubuh kita yang hina ini diubah dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Itu cara Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu saya katakan, saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan, bukan menantikan kematian. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan lo ya, bukan kewenangan saya, semua di dalam otoritas Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, akhirnya saya mau hidup sehat sampai Yesus datang, supaya nanti rapture. Saya tidak mau minta kematian Tuhan. Kalau kematian kan sedih, karena saya akan terus beritakan firman Tuhan. Kalau Tuhan panggil hidup saya tidak bisa beritakan firman Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu akan sedih. Sudah tidak ada memberitakan firman Tuhan pagi malam yang seperti maksud saya. Saya main gitar, menyanyi sendiri. Kalau hamba Tuhan yang lain, tidak ada yang seperti saya main gitar, menyanyi sendiri. Ya, di kamar saya pribadi, kamar Tuhan, di mana tempat persekutuan saya dengan Tuhan. Dan saya baca Alkitab rutin, dari perjanjian yang lama sampai perjanjian baru, semua rutin. Ciri khas saya, supaya Bapak Ibu makin hari makin cinta Tuhan. Karena tema firman Tuhan luar biasa, serem saudara, serem manusia. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah dapat menahannya? Nanti kita baca dalam kitab Yoel dan kitab Wahyu. Karena diberkaitan dengan kedatangan Tuhan yang besar. Biar Roh Kudus kami tuntun hidup kita, supaya roh Tuhan akan menyertai hari demi hari kita melangkah sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Amin, haleluya. Kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Amin, haleluya. Kuatkan
keras datang, ku mau setia, selamanya kuatkanlah hatiku, ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatiku, ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan, para Zerubabel pujinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Firman Tuhan semesta alam, kuatkanlah hatiku, ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku, ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku, sebentar kami membaca firman-Mu. Sumber kebenaran, sumber kehidupan ada di dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu sampai aku berjumpa dengan Yesus. Kuatkanlah hatiku, ya Bapa-Ku Tuhan Yesus. Ampuni Bapa semua dosa dan salahku Bapa. Layakan sebentar kami malam hari ini sebelum kami berbaring tidur. Firman-Mu berkuasa, Roh Kudus tuntun hidupku Bapa. Biar hari ini hari hidupku selaras dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapa-Ku Tuhan Yesus Kristus yang sudah pelihara hidup kita dari sejak awal 1 September maupun dari 1 Januari 2023 sampai hari ini tanggal 1 Oktober 2023. Berarti kita sudah menjalani bulan yang ke-10. Kemurahan Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan Yesus supaya nanti kita dapat memasuki 1 November 2023, 1 Desember sampai 1 Januari sampai Yesus datang. Biar kita setia sama Tuhan. Kita mau pegang komitmen dengan Tuhan Yesus.
Hiduplah di dalam firman Tuhan. Tema firman Tuhan ngeri, saudara. Saya baca firman makin mau lebih dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, nanti kita baca Yoel pasal 2. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapa yang dapat menahannya? Mari kita baca firman Tuhan. Maka firman Tuhan katakan dalam Sakaria pasal 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapa dapat menahan kalau Tuhan sudah marah murka? Kedatangan Tuhan yang besar, hebat, dan dahsyat. Dan belum pernah terjadi, saudara. Kedatangan Tuhan Yesus waktu 2000 tahun yang lalu sebagai bayi, itu adalah kedatangan penuh dengan cinta kasih. Tapi nanti kedatangan Tuhan bicara tentang hari murka Tuhan. Karena wajar murka Tuhan. Karena manusia sudah banyak bejat, saudara. Banyak dosa. Kalau tiap hari saya lihat berita-berita televisi, koruptor begitu jahat, saudara. Bisa dengan berjemaah korupsi di mana-mana. Padahal ada itu salah satu menteri, anak Tuhan loh. Coba saudara, bisa korup itu. Ya apa itu? Saya juga bingung itu. Ya kalau seandainya saya ketemu dia, kualat besar kamu itu, bikin malu Tuhan itu. Tidak takut sama Tuhan. Wah, nggak bisa, saudara. Saya dengan tegas, mari kita benci dosa. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Sudah saatnya kita bertobat. Saya atas rahmat anugerah Tuhan usia 97 memasuki 68. Tapi saya hidup di dalam firman Tuhan. Saya mau cintai Yesus. Saya mau taat kepada firman Tuhan. Saya ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan itu yang saya lakukan. Karena saya mau cinta Yesus dan saya taat. Dan saya cinta Yesus. Saya tetap konsisten, saudara. Benar. Biar Bapak Ibu mari bersama-sama saya sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kita mau benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Karena nanti bersiap-siap menghadapi hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Mari kita buka Yoel pasal 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Lihat ini, kedatangan Tuhan sudah dekat. Bicara Tuhan, bicara gunung yang kudus. Kudus, kuduslah Tuhan. Sudah berkali-kali saya katakan, Allah itu kudus dalam Imamat 11 ayat 44. Allah itu kudus. Maka Tuhan harus hidup membawa kita hidup kudus. Kita harus kudus. Dalam Ibrani 12 ayat 14. Tanpa kekudusan, orang tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Mari, hari ini hari kita melangkah. Tanggal berganti saat ini sudah bukan lagi bulan September, saudara. Bulan September tidak akan terulang. Bulan Agustus tidak akan terulang. Semua kehidupan kita yang sudah melangkah, kehidupan yang indah di masa-masa lalu tidak akan terulang. Tapi indah bersama dengan Tuhan kalau hidupmu bersama dengan Yesus. Begitu berjalan dengan suatu keindahan. Karena janji Tuhan, damai sejahtera, hidup yang kekal hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Mari saya mau baca yang kedua. Suatu hari gelap gulita dalam kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan lagi sudah itu turun-murun pada masa yang akan datang. Gak ada lagi sudah raja, presiden, ya, semua yang hebat-hebat nanti akan selesai semua. Ya, semua akan berakhir. Tidak ada orang hebat. Yang hebat satu ada, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai raja di atas segala raja. Maka pentingnya dari saat ini Bapak Ibu mari, Bapak Ibu sebagai pendengar yang saya cintai, mulai dari saat ini bertobat, datang kepada Tuhan. Ikutlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Ikuti firman Tuhan. Ayat yang ketiga, di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang rumput tandus. Dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Coba nih, tidak ada yang luput, saudara. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemetarnya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pusat pasi. Semua pucat gemetar takut, saudara, ya, menghadapi hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya karena ketakutan, saudara. Ya, karena situasi nanti akan terjadi ketakutan yang dahsyat, saudara.
Ya, tidak akan dia mau lihat kiri kanan, berjalan terus kata di sini dengan tidak membelok dari jalan ini karena lari menghindari ketakutan, saudara. Ya, mari kita lanjut ayat 8. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisnya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi bergetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahaya. Nanti terjadi, saudara. Tidak ada terbit matahari. Tidak ada bulan, bintang, semua gelap gulita. Maka tadi lari kencang, naik tembok karena kacau balau. Karena mereka mencari damai sejahtera, tapi tidak dapat, saudara. Lihat berikutnya, karena di ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapa yang dapat menahannya? Wow, dahsyat, saudara. Takut kita sama Tuhan. Mari nanti saya mau tutup. Ada ayatnya nih di dalam kitab Wahyu, saudara. Berikutnya. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Mari. Kesempatan Tuhan berikan kita sehat. Berdoa dan puasa. Ya. Menjelang kedatangan Tuhan. Sungguh-sungguh. Yang penting kita mau hidup sungguh-sungguh. Berpuasa-puasa terhadap dosa. Puasa terhadap daging. Semuanya. Kita lepaskan kedagingan kita. Tapi ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan berlimpah setia. Dan Ia mesal karena hukumannya. Amin. Mari kita kembali bertobat. Datang kepada Yesus. Karena Yesus cinta kasih sayangnya luar biasa. Asal kita mau bertobat. Justru bertobat dari sekarang, saudara. Jangan bertobat nanti kalau hari Tuhan yang besar datang. Murka Tuhan lenyap semuanya. Baru bertobat, terlambat, saudara. Ya. Jadi kalau mau nyelengi dari sekarang. Supaya nanti investasi besar. Investasi di surga. Ayat 14. Siapa tahu mungkin ia mati berbalik. Ia mau berbalik dan menyesal. Dan ditinggalkannya berkat. Menjadi korban sajian. Dan korban curan. Bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkal di Sion. Ada karena puasa yang kudus. Malum karena perkumpulan raya. Kumpul karena bangsa ini. Kudus karena jemaah. Himpun karena orang yang tua. Kumpul anak-anak. Bahkan anak yang menyusu. Amin. Mari kita kumpul semua tua, muda, anak-anak. Datang kepada Yesus. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya. Dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Setiap kita semua bangkit. Bangun. Hidup ikut Tuhan Yesus. Dan ikutlah firman Tuhan. Baiklah para imam ayat yang 17 yang terakhir. Baik para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu dan jangan biarkan milikmu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa di mana Allah mereka? Mari selagi kita hidup Tuhan berikan kesempatan. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, mari kita menangis kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan kita mau bertobat. Kita mau datang kepada Yesus dan kita cinta Yesus. Dan saya mau kasih ayat tadi yang terakhir dalam Wahyu pasal 6 ayat 17 saya mau baca demikian. Wahyu pasal 6 ayat 17 demikian firman Tuhan. Sebab sudah tiba hari besar, murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Gak bisa, saudara. Kalau Tuhan sudah datang, murka Tuhan datang, semua orang akan menangis. Tetapi bagi kita yang sudah bertobat, hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya sudah minta kepada Tuhan, Tuhan, saya merindu rapture, diangkat sama Tuhan, lolos dari masa kesusahan besar ini, kan hidup berkenan kepada Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 7 dikatakan, aku lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin, ini kebenaran. Semua bangsa meratapi di bumi, mereka pikiran bumi, dunia. Saat ini firman Allah sudah saya sampaikan, bertobat. Dari saat ini kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saat ini saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Ingin menjadi hamba Tuhan yang sungguhan, bukan hamba Tuhan yang main-main. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup yang menjadi perkenanan Tuhan. Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Biar langkah demi langkah kita melangkah bersama dengan Yesus. Melangkah selaras dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Minta sama Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Kuatkanlah
hatiku, ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku, ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Biar hari demi hari kita menantikan kedatangan Tuhan yang besar. Mempersiapkan diri. Saat ini kita persiapkan diri untuk menjadi calon mempelai perempuan berkenan kepada Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah selaras dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.